Halo semuanya, balik lagi bareng gue, Rantrasna Ramadan. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam videonya, pernah nggak sih kalian punya ide barang keren di kepala kalian, tapi kalian bingung gimana cara memvisualisasikannya secara presisi? Nah, di video kali ini kita bakal belajar dasar-dasar SolidWorks. Nah, buat yang belum tahu, SolidWorks ini adalah software CAD yang paling populer di dunia engineering. Nah, jadi bukan cuma gambar 3D, tapi software ini juga biasa dipakai untuk merancang mesin, simulasi, kekuatan bahan, sampai bikin cetakan blueprint otomatis loh. Nah, tenang aja, mungkin kelihatannya rumit, tapi sebenarnya logis cuy. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke video kali ini. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini sebenarnya saya akan sedikit membahas saja cara kerja dari cara membuat desain pada aplikasi SolidWorks ini. Nah, sebelum kita mulai, di sini aku udah ada beberapa modul praktikum yang akan kita buat. Di sini ada 5 poin, yaitu A, B, C, D, sampai E. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggambar kelima desain ini sekaligus gitu. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file yang file dari project kita kali ini. Kalian bisa tekan logo new ini atau mungkin ketika kalian pertama kali masuk biasanya langsung di sini tuh ada gambar eh, kalian pilih part atau hal-hal yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk menggambar yang tadi kita pilih part karena kita belum punya beberapa part lain untuk misalkan menggunakan assembly ini. Jadi kita langsung gunakan fitur yang part. Oke, kita mulai. Jadi hal pertama di sini ada kita akan menggambar sebuah apa ya ini? Sebuah bentuk seperti ini. Yang ini harusnya cukup mudah. Oke, langsung aja kita praktikkan di sini. Nah, hal pertama yang harus kita eh, lakukan adalah mengubah satuan ukur yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan mmgs yaitu milimeter, gram, dan juga second. Nah, kemudian kalian harus pilih bidang kalian untuk digambar. Misalkan di sini ada front plane, top plane, dan right plane. Nah, karena di sini saya sebenarnya lebih suka top plane karena ini gambar dua dimensi ya. Jadi kita ibaratkan kita menggambar kertas yang sedang menghadap ke bawah gitu. Menghadap ke atas ya sama aja sih. Nah, kalian langsung bisa pilih ke menu ini yaitu normal to supaya gambar ini plane ini akan langsung ke posisi seperti ini. Nah, kemudian kalian tekan lagi dan kalian pilih di sini eh, bentuk-bentuk yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan belajar terlebih dahulu dengan cara menggambar manual menggunakan garis seperti ini ya, teman-teman. Nah, hal pertama yang harus dilakukan ketika kalian menggambar di SolidWorks ini, kalian harus titik pertama itu harus terhubung dengan titik yang utama ini, teman-teman. Nah, pertama mungkin kalian bisa langsung sesuaikan seperti yang digambar pada modul ini, misalkan 30 ke kanan, tapi di sini saya akan menggambarkan bentuknya terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kemudian kita akan pergi ke Smart Dimension agar kita dapat mengubah ukuran eh, suatu bidang seperti ini, teman-teman. Nah, dia akan otomatis eh, mengubah panjang garis ini menjadi 30 mm seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ada tulisan under define. Define. Nah, nah, jadi itu maksudnya
Di sini semua bidang ini belum kita definisikan. Makanya bisa kita lihat di sini yang garis warna hitam ini sudah terdefinisi, sementara yang warna biru dia belum terdefinisi. Nah, di sini itu tadi itu 135. Nah, kemudian kita lanjutkan aja. Misalkan 55. Di sini tuh tadi tuh 40. Ke sini itu dia di angka 25. Dan yang ini, salah. Ini dan ini. 50. Kenapa? Nah, oh ya, kalian juga ketika ingin mengubah Smart Dimension, pilih Smart Dimension, ada shortcutnya. Kalian tinggal klik kanan, kemudian kalian usapkan ke atas. Nah, jika kalian ingin kembali ke line, kalian bisa usapkan ke kiri. Jika kalian ingin ke lingkaran, kalian bisa usapkan ke kanan. Jika ingin persegi, kalian usapkan ke bawah. Nah, jika semua sudah terdefinisi, maka hasilnya akan seperti ini, full definite. Oke, bisa kita lihat di sini 30, di sini 40, di sini 25, di sini 55, dan di sini 135. Nah, kemudian jika misalkan kalian sudah menggambar seperti ini, kalian bisa langsung save. Kemudian kalian eh, taruh datanya di tempat yang kalian inginkan. Di sini misalkan saya masukkan ke materi kuliah, kemudian di sini ke bagian CAD/CAM, dan di sini aku akan buat misalkan eh, folder baru dengan judul foldernya misalkan eh, modul 1. Nah, kemudian ini kita tinggal ubah misalkan menjadi part A seperti yang tadi, karena ini masih part A. Nah, jika kalian sudah membuat ini dan kalian ingin membuat desain baru, kalian bisa tekan tombol ini lagi ke bagian part dan lanjut ke sini. Nah, di sini ada hal yang cukup unik teman-teman. Di sini ada gambar setengah lingkaran. Nah, di sini ada dua cara, tapi di sini saya akan eh, mengajarkan kalian menggunakan cara yang cukup tradisional, yaitu dengan cara manual seperti ini. Sebenarnya ada juga cara menggunakan lingkaran, kemudian kita hapuskan setengah lingkarannya kalau nggak salah ya. Tapi menurut saya nggak pakai yang garis sudut ini, nggak apa yang ini gitu. Tapi di sini saya lebih suka menggunakan gambar manual seperti ini ya teman-teman. Nah, baik, langkah pertamanya kita tinggal membuat gambar seperti pada gambar ini. Tidak harus presisi seperti ini, karena kita nanti bisa ubah dengan Smart Dimension. Oke, kita langsung. Nah, yang penting itu di bagian presisinya wajib di 90% ini ya teman-teman. 90 derajat, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian cara kita menggambar setengah lingkarannya, kalian bisa tarik ke atas, kemudian kalian turunkan, kemudian kalian arahkan seperti ini. Nah, dia akan otomatis membuat lingkaran. Misalkan kalian ingin membuat lingkaran full juga itu bisa, tapi sepertinya nggak, kurang bisa di sini. Oke, kita kembalikan ke titik awal. Nah, biasanya yang paling sering digunakan adalah seperempat lingkaran seperti ini, yaitu 90 derajat. Nah, kalian juga harus memperhatikan derajatnya ini ya, teman-teman. Karena jika kalian tidak presisi di sini, itu nanti ketika kita gunakan smart dimension itu ada sedikit kesalahan biasanya. Exit. Nah, jika sudah, kita bisa langsung beri Sebelumnya maaf teman-teman, kelihatannya aku lupa satu hal yang penting,
yaitu jangan lupa teman-teman ubah ini ke mmgs. Nah, kenapa sih Bang? Karena kalau kita nggak ubah, nanti yang ini akan menjadi satuannya inci, pound, dan juga second. Oke, lagi ke top line. Eish, dan bro. Nah ini berapa senti? Oke, kita apakan dulu. 80, 10, 48. Oke, ini 80. Kemudian ini 10. Dan ini 48. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ada R17. Ini maksudnya itu adalah radius atau jari-jari dengan panjang 17. Oke. Nah, kemudian cara menggunakan smart dimension pada ini itu kalian bisa tinggal langsung tekan ini teman-teman. Langsung tekan aja seperti ini. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, misalkan kalian ingin guna, ah bang, aku nggak bisa, nggak ngerti. Misalkan aku soalnya dikasih tahunya diameter. Sebenarnya itu sama aja. Tinggal kalian bagi dua aja yang diameternya atau enggak kalian bisa lakukan hal seperti ini. Kalian pilih dua titik ini dan dia akan otomatis menggunakan diameter seperti itu teman-teman. Oke, 17 dan 18. 17. Kemudian kita akan coba di sini gunakan ini. Ini di sini 24 dan itu adalah. Oke, oke. Sorry teman-teman, ada yang kelewat. Nah, nah di sini kalian bisa lihat kalau ini tuh panjang sebelah. Nah, kalian bisa gunakan misalkan ke menu add relation ini dan kalian pilih misalkan add relation. Nah, bagian equal ini dia akan otomatis sejajar gitu sama nilainya sama. Nah, ini kita misalkan ubah dia ke 24, maka akan secara otomatis dia akan kanan kiri menjadi 24. Seperti itu. Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah garis bantu untuk menentukan titik tengah pada lingkaran ini. Di sini ubah seperti ini dan langsung kita exit. Kemudian kita tinggal pilih garis yang ini dan kita geser seperti ini dan kita sesuaikan, setidaknya kita ini sudah di tengah. Baru kita tarik ke sini hingga di sini diketahui harusnya di 270 derajat. Berarti ini lurus dan tidak miring. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita sedikit kasih 17, ini 24, 18. Oke, kita jangan lupakan circle yang di dalam ini. Nah, yang di sini itu kita disuruh diameternya 10 ya teman-teman.
Cuman emang di modul tuh belum dikasih tahu aja. Oh iya. Nah, ini kalian pilihnya di bagian tengah ini ya, supaya dia tuh sejajar sama yang ini. Apa ya namanya? Lingkaran, setengah lingkaran itu. Cuma lupa menjelaskan itu, kenapa harus diulang ya? Smart dimension, kita luruskan. Di angka 10, otomatis menjadi 10. Nah, jika sudah, kita baru atur beberapa smart dimension yang lain. Contoh mungkin ini ke sini udah, oke. Ini jari-jari juga udah. Masa enggak dong? Underline. Oke. Oh, nah itu. Kalian harus perhatikan hal seperti itu teman-teman. Itu kadang suka error begitu karena biasanya ada satu garis yang kurang presisi. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu, kalian bisa gunakan add relation yang tadi. Dia akan otomatis seperti ini. Nah, kalau ini berwarna kuning, tandanya ada satu eh, apa ya namanya? Satu garis lah atau sebuah enggak satu garis tapi ini yang misalkan udah diukur udah definisi tapi kita definisi ulang seperti itu. Dia akan otomatis menjadi warna kuning. Nah, seperti ini. Cancel. Nah, jadi part yang kedua ini sudah selesai. Kita lanjut ke part yang ketiga. Nah, part C. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita taruh misalkan di sini. Jadi part B. Save. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa ini kita ubah dulu ke MMGS. Ke bagian top kan. Hey, Masya Allah. Oke, sabar ya teman-teman. Nah, sorry teman-teman tadi habis ngecas dulu laptop. Wah, karena kelihatannya ini baterainya sudah sedikit lagi ya. Oke, lanjut. Bisa kita pilih dulu top line-nya. Kemudian di sini kita akan menggambar bentuk seperti sebuah konsol ya di sini. Oke. Kita lanjut. Ini kita gunakan di sini kita tetap akan menggambar manual karena uh, saya lebih lancar menggambar manual sih sebenarnya. Ini misalkan di sini. Nah, ini harus 90 derajat yang seperti tadi saya bilang. Ini kemudian seperti ini. 90 derajat seperti ini. Ini harus 0 derajat, jangan miring seperti yang tadi. Nah, biasanya kalau derajatnya hilang berarti itu tidak lurus ya, teman-teman. Tolong diperhatikan. Karena kalau jika tidak, nanti ketika kalian mendefinisikannya, kalian sendiri akan bingung. Derajat.
Kita langsung aja di sini R25 sama-sama 25, kemudian diameternya 25, ini 20, R5, 12 dan 10. Oke. Ini dari sini ke sini 25. Ini juga 25. Ini juga 25. Kemudian ini 5, ini 12, dan ini 10. Oke. Kemudian tinggi ini 20 dan panjangnya 165. Oke. Panjang ini 20 dan total panjang keseluruhannya adalah 165. Oke, jadi yang ini berkurang ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita akan membuat eh, titik bantu yang garis bantu yang ini ya, teman-teman. Oke, lanjut. Kita gunakan center line dan kalian bisa pilih titik pada lengkungan ini buat sebagai acuan seperti ini, teman-teman. Nah, sabar. Kok oke, pakai garis biasa dulu aja. Nah, ini harusnya miring ya, teman-teman. Kok bisa ya? Oh iya. Oh iya. Sorry. Apa ini enggak 90 ya? Ya, ini 90, ini juga 90, tapi harusnya emang miring karena radiusnya beda. Oke, teman-teman, maaf. Oke, kita ubah misalkan ke 90, kemudian kita exit, baru kita gambar lagi garis center line-nya. Nah, kalian pilih dan kalian luruskan aja ke atas seperti ini. Nah, Bang, kenapa sih nggak pakai yang garis bawah ini juga kan ada tengahnya? Nah, penyebabnya karena radius pada kiri dan kanan seperti tadi itu salah. Makanya di sini juga tuh ada jaraknya. Makanya kalau kita misalkan bikin garis itunya di sini, nah di tengah-tengah ini, itu akan ada perbedaan persekian mili itu, teman-teman. Oke, jelas ya? Oke, hapus. Nah, di sini garis bantunya udah ada. Kita langsung aja pilih garis yang ini dan kita geserkan seperti tadi. Nah, jika sudah, langsung kita hubungkan kembali. Nah, kita cek, oke, dan sudah 90 derajat. Nah, jika ini kan ada garis ini. Nah, ini kita bisa ubah menjadi contraction geometri seperti ini. Nah, oke, lanjut. Eh, ini udah 25, ini 25, ini 12, ini 25, ini 5. Ini tuh harusnya ada yang belum terdefinisi ya, teman-teman. Karena jika sudah, itu harusnya semuanya udah menjadi. Oh iya, sisi sampingnya guys 80 belum. Sorry. Ini ke bawah itu di 80. Iya kan? Ini ke bawah 80, ini 25, ini 5, 25. Oke, di sini ini kenapa masih belum terhubung ya? Udah 180, ini juga udah 180. Ini juga udah 90. Oke, mungkin memang ada sedikit kesalahan yang mungkin aku belum atau aku ini 165. Ya udah, kita cross check terlebih dahulu ini 25 dan eh apa jangan-jangan
Kita coba ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke. Jadi ini tadi tuh garisnya nggak terhubung ya teman-teman, sorry ya. Nah, jika udah, harusnya ini udah full definite seperti ini. Nah, kemudian baru kita gambar lingkaran lagi. Oke, sekitar sini aja. Oke, di sini ada 24 dan juga 13. Oke, yang luar 24, yang ini di angka 13. Nah, kalian juga bisa atur sesuai ini apa? Posisi ininya seenak kalian aja. Kita taruh semuanya di kiri biar di luar bidang. Nah, kemudian yang kanan 18 dan juga 11. Oke, 18. Enggak, itu harusnya ini ya, astaga. Apa-apa. Ini harusnya bakal 18 yang dalam. Eish, ini dong. Oke, salah. Yang ini. Ini 11. Oh iya, kalian kalau mau zoom out itu sama kayak website itu di scroll aja seperti ini teman-teman. Ini tinggal klik kanan aja. Misalkan kalian mau kembali ke kursor biasa. Oke, di sini karena udah ada garis bantu, kita akan buat di sini 1, 2, 3, 4 lingkaran seperti ini. Oke, untuk posisi lingkarannya, untuk awal-awal kalian nggak apa-apa mengarang bebas dulu. Yang penting titik tengahnya sama aja, sama gitu. Biar jika udah, baru kita ukur aja. Kita tarik ke bawah yang ada 40, 30, 23 dan 12. 40, 30. Eish, 24 dan kembali. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jika udah, kalian bisa lihat di sini ke bawah dari titik pusat itu 40 dan ke atas itu juga 40. Nah, kalian bisa pilih titik ini, kemudian ke garis ini, dia akan otomatis seperti ini. Nah, di sini tadi itu 40, kemudian dari garis ini ke sini juga 40. Nah, dia akan otomatis terdefinisi seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita rapihkan lagi supaya lebih enak dilihat ya, teman-teman. Kenapa? Karena desain yang baik adalah desain yang lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Aish. Oke, 24 dan 12. Apakah benar? Oke, 23 ternyata teman-teman. Sorry. Kegedean. Nah, kemudian kita akan buat di sini eh kan ini udah joysticknya. Ini apa ya? Tombol arrow. Oke. Nah, di sini ada beberapa cara, yaitu dengan cara manual dan juga cara menggunakan ini. Di sini saya akan mengajarkan terlebih dahulu menggunakan ini aja, karena yang itu kalian juga udah tahu ya. Nah, ini seperti ini dan ini. Kalian tinggal tarik seperti ini. Eish. Jika udah, kalian pilih ini dan ini. Equalnya sama. Itu di panjangnya ini di 30 cm. Kemudian ini di 7,5 radius. Nah, jika udah, kalian bisa
pilih lagi, sorry, pilih, dan kalian geser-geser terlebih dahulu. Enggak, jangan. Nah, kalian pilih keduanya, kemudian kalian pergi ke bagian trim ini. Nah, jika udah, kalian pilih bagian trim close seperti ini. Dan jika sudah, jika ada notifikasi seperti ini, kalian oke aja, dan dia akan otomatis menggunting dua gambar ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jika misalkan ini semua, ini udah, kalian bisa geserkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat garis bantu di antara mereka semua. Seperti ini ya. Bang, ini fungsinya buat apa? Gak buat apa-apa kok. Nah, kemudian kalian jangan lupa ini definisikan terlebih dahulu. Ini di 7,5. Ini juga sama. Enggak, jangan gitu deh. Kita keluarkan terlebih dahulu. Astaga. Astagfirullah. Kalian kontrol aja. Kemudian kalian tadi ada titik ya. Ini kalian equal aja, dan dia otomatis semuanya akan menjadi 7,5. Seperti itu. Mudah dan menyenangkan bukan teman-teman? Iya. Ini juga kalian equal aja, biar sama-sama di 7,5. Kemudian kalian tinggal pilih ini ke sini, dan kita atur ini di 38, garis ini ke sini di 42,5. 42,5 begini. Nah, ini masih banyak yang salah tuh sebenarnya. Emang itu belum di ini guys, biasanya ini terdefinisi lucu. Jadi beneran begitu sih.
Oke, sorry. Saya dia minta dimension. Oke, ternyata cukup stretch. Ada emang kalau pakai cara yang ini tuh agak ribetnya kayak gini ya, teman-teman. Ya, jadi nah, oke, di sini maaf ya kalau acak-acakan karena ternyata definisi yang saya gunakan barusan tidak terlalu efektif kalau menggunakan gambar seperti ini. Nanti saya udah ada 2 project kok, kalian bisa lihat project yang barusan kita buat dan perbandingan dengan yang tadi saya buat secara manual. Oke, pertama kita simpan dulu ini ke bagian part C. Oke, kita coba buka tadi itu, nah part 2. Nah, di sini saya cuman menggunakan 2 definisi seperti ini. Nah, tetap sebenarnya banyak kok definisi yang saya pakai. Yang penting semuanya sudah terdefinisi. Maaf juga buat teman-teman karena di sini juga saya masih hitungannya masih belajar ya. Jadi masih belum lancar. Mungkin kalau teman-teman yang udah tahu boleh sharing dong gimana caranya supaya nggak harus banyak eh, penanda full definisi seperti ini ya. Oke, lanjut ke part D. Kemudian bikin top line lagi. Nah, pada part D ini ada yang cukup menarik. Kita baru melihat eh, benda ini ya, teman-teman, apa namanya? Derajat. Mengukur definisi derajat. Oke. Pertama, kita akan buat box dengan ini. Nah, kalian pilih titik ini. Set. Nah, fungsinya garis bantu di sini tuh gak, jangan kalian hapus sama sekali ya, teman-teman. Kalau kalian hapus, itu misalkan ketika kita sudah definisikan atas bawahnya atau belum, ini seperti ini contohnya. Yes. Tuh, dia akan otomatis underdefined karena mereka tidak terhubung ke garis ini gitu, teman-teman. Oke, kita hapus dulu, kita ubah ini ke MMGS top line, kemudian pilih. Oke, sudah. Kemudian tuh tadi tuh ada lingkaran ya, jangan lupa. Seperti ini. Kemudian juga tadi ada tabung, kita gambar aja di luar aja. Jangan. Untuk tabungnya tadi tuh ke atas. Nah, udah kita bisa copy nanti aja. Tapi di sini kita ukur terlebih dahulu 83 dan juga 68. 3 dan 68. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini itu 10, walaupun di buku mungkin di modul tadi tidak dijelaskan, dan ini 34 dan R-nya 7. 34 dan R-nya 7. Seperti ini ya. Nah, jika udah, kita tinggal pilih ini dan juga ini seperti ini. Kemudian kita ubah tadi tuh di 7,5. Dia otomatis geser. Nah, seperti ini. Oke, 17,5 ternyata sama. Iya, teman-teman. 17,5. Nah, dia akan langsung seperti ini. Nah, jika udah, kalian bisa lihat di sini
ada gap di antara itu adalah 17. Kalian bisa langsung aja nih di 17. Nah, dia akan langsung terdefinisi. Nah, kemudian kita akan gunakan copy aja yang ini, kita geser ke sebelahnya. Kemudian dari sebelahnya ini 24 ke sini. Garis tengah ini, lingkaran ini itu di 24 sini ya. Kemudian poros ini sini itu juga di 17. Kemudian ini 30. Eits, 34 ini juga di 7. Dan mereka akan otomatis seperti itu. Sebenarnya kalau nggak salah tuh ini bisa kok, nggak harus begitu ya teman-teman. Tapi caranya tinggal kita coba sekalian uji coba. Jika salah mungkin cukup lucu karena saya sudah sok tahu. Nah, ini kalian tinggal di equal seperti ini. Oh, enggak, oi. Beneran cukup lucu, guys. Harus didefinisikan ternyata. Atau mungkin emang salah saya yang salah. Oke, lanjut. Di sini kita nggak perlu gunakan ini karena dia sudah terdefinisi, tapi mungkin jika kalian penasaran bisa aja, tapi mungkin biasanya kan ada sedikit peringatan dari nah seperti ini. Oke, lanjut. Ke sini tadi tuh 10. Pokoknya ini 12 ke sana, ini taruh di sini, ke sini ke sini. Ini lurus ke sini 90 derajat. Oke. Select. Set. Ini ke atas tuh 12 kalau seingat saya. Ini 10. Dan yang bawah dia ada di 150. Oke. Nah, jika sudah terdefinisi lagi, kita tinggal buat garis miringnya aja teman-teman. Seperti itu. Set. Dan dia akan langsung terdefinisi. Nah, sekarang kita akan membuat tabung yang miring, versi miring. Nah, di sini kalian bisa aja gunakan ini. Nah, tapi set tem selected. Dan kalian pergi ke mana ya? Garis bantuin aja deh. Kayak jujur bingung sudutnya di mana ya? Oke, ini X, Y, Z parameter ya. Oke, sepertinya memang harus manual. Aku sebenarnya lebih prepare pakai yang manual ya teman-teman karena di sini kita bisa tahu parameternya seperti ini. Oke, 51,03 dengan kemiringan seperti ini ya teman-teman. 51,03. Oke, di sini kita tinggal lanjutkan aja gambar yang tadi, kita tarik ke belakang. Ini harus 180 derajat. Kita tarik lagi sampai ada garis bantu seperti itu. Kita bantu. Akan jadi ini. Oke. Ini ke sini ada di angka. Oke, nggak ada. Ada 20, guys. Dan itu di lebarnya mungkin di sekitar 10-an aja untuk diameter. Ini 20, kemudian diameternya kita anggap aja dulu 10 tadi. Nah, ya udah kalian selected aja dan kali ya 3 Oke, aku lupa kalau di sini kita harus
ini ya, ini dan ini kita equal dulu, ini dan ini juga kita equal. Nah, jika udah, kita tinggal buat garis bantu aja, kemudian tarik dari sini ke sini. Itu tadi di angka 28 5 25 78 20,8 dan 20 berapa tadi? Ya Allah, sini di 25,7,8 seperti ini. Oke, kelihatannya masih ada yang salah. Kira-kira apa nih teman-teman? Oh ya, oke, salah. Nah, ini yang pasti. Nah, ternyata tinggal kita masukkan aja sudutnya teman-teman. Jika udah, dia akan langsung seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini 10. Oh, ini 12 ternyata teman-teman. Hampir aja kita salah. Sip, 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 sip. Sip. 36, 88, 80. Oke, oke, oke. Ini sebagai pembuktian aja. Ini 80. Nah, oke. Kita save lagi, kemudian kita lanjut ke part D ya teman-teman. Ini part D udah. Oke, kita cukup cepat ya untuk video kali ini, harusnya ada di oke nanti dah. Kocak. Apa sih lama gua hapus loh. Oke, pada part ini kita membuat bentuk-bentuk yang cukup rumit, tapi oke lah. Di sini kita gunakan mau cat dong. Ya Allah. Ini 80 derajat, kemudian ini sini 90 derajat, kemudian di bawah lurus, baru di ini kemudian baru dibelokin lagi ini ini ini. Nah, ya sorry guys kalau aku mangap dikit tadi, sedikit. Oke, 10 30 30 dan 40. Guys, kebiasaan. Yap, dan yep.
Oke, dengan cukup kecewa kita ulang lagi posisi yang tadi ya. Ini ya, 10, 3, oh salah. Oke. Oke, seperti ini udah MMGS juga. Kemudian yang bawah tuh 40 dari titik tengah, R-nya 20. Kemudian R-nya 20. Kemudian ini ke sini sejajar, ini 30. Ini ke sini 30. Kemudian itu 20. Nah, dia akan kepenyok seperti itu. 10, 15, 10. 10, 15, 10, 5, dan 3. Oke, kita taruh dulu semuanya ke samping biar nggak terlalu mengacau. Ini. Kemudian kita hubungkan titik ini ke sini. Ini tuh di 90 kalau nggak salah. Dan ini ke sini baru di bentar apa lagi ya. Oke, titik tengah ini 102. Oke, kita ternyata masih ada yang salah nih teman-teman. Kira-kira apa ya? Coba apa ya? 40, 30. Kemungkinan besar. Oh, teman-teman tadi ini udah 20, sudah 25, sudah R-nya udah 20, sudah 30. 3. Oh, tingginya teman-teman, maaf ya. Dari titik ini di 160. Nah, tuh guys, cepat kan? Sebenarnya ini tuh nggak terlalu ribet kok, asalkan kalian udah cukup niat. Mungkin juga kalau kalian cukup mempelajarinya dengan lebih dalam, ini tuh udah termasuknya mungkin udah hal sepele bagi kalian ya. Kita ubah dulu namanya oke teman-teman, mungkin sekian dari saya pada video kali ini. Eh, Kalian bisa nantikan video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.